Hai guys, karena ini bukan ngebahas soal Ironheart episode 1 dan 2 atau dulu episode pertama. Episode ini mengisahkan tentang Riri Williams yang harus keluar dari kuliahnya karena dia terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang berhubungan sama kecerdasannya di bidang arsitektur membuat mesin kayak Iron Man seperti itu. Kita tahu ya, di Wakanda Forever dia punya kecerdasan yang begitu cerdas, dia punya ketertarikan yang sangat-sangat banyak terhadap alat-alat canggih. So kayak dia ngerasa bahwa dia fokus ke situ, tapi ternyata kok nggak dianggap gitu, nggak di rewes apa ya, nggak di dukung gitu. Riri Williams ini akhirnya bertemu dengan satu orang yang tertarik sama apa yang dia punya ini terakreditasi sebagai ilmu yang dia punya gitu ya. Nah, si Riri Williams ini senang dong ada orang yang suka sama dia. Ternyata orang itu adalah kayaknya akan menjadi villain di sini. Aku mencurigakan akan menjadi sekelompok villain yang menyulitkan Riri Williams nantinya. Gini, si orang itu menyuruh Riri ke suatu tempat yang katanya akan dia akan mendapat dukungan di situ istilahnya gitu kan. Terus si orang itu juga tidak bilang bahwa tempatnya itu ternyata dia akan dipekerjakan. Di awal dia sempat ke situ sebenarnya. Si Riri Williams itu kayak panik karena tempatnya aneh. Terus tiba-tiba dikasih kerjaan apa nih gitu untuk meretas satu tempat yang MITT namanya, yang bisa dibilang Riri Williams tidak terlibat secara langsung dengan hal itu sebenarnya. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, begitu dia bilang iya ya, begitu dia bilang aku mau bergabung dalam proyek ini gitu ya, Riri diperkenankan untuk mencari satu bahan untuk membuat lagi si alat canggih seperti Iron Man tersebut. Nah, si Riri Williams itu ngerasa udahlah yang penting didukung gitu kan. Maksudnya awalnya mungkin dia menolak karena ada uang-uangnya ini, karena dia tidak mau terlibat mungkin ya. Tapi mungkin karena didukung gitu ya, di keluarganya dia tidak didukung, dia punya kayak ngerasa bahwa ya udahlah aku melakukan ini, terus toh juga dapat uang juga kan. Terus si Riri Williams ke tempat satu orang yang katanya punya pasar gelap lah. Awalnya dia nggak mau ngaku, mungkin karena udah tobat kali ya. Si Joe ini adalah satu orang yang punya ketertarikan yang sama sama Riri, tapi karena semenjak ayahnya meninggal dia tidak punya ketertarikan itu lagi. So Riri minta bantuannya untuk membuat satu karakter atau satu mesin yang menyerupai Iron Man, untuk kayak ngerasa bahwa dia punya bahan yang cukup atau senjata yang cukup untuk melakukan misi tersebut gitu ya. Kenapa kok agak mencurigai si organisasi yang meng-hire Lily ini? Karena kayak MITT itu kayak satu tempat yang diandalkan di Marvel Television ini. Ternyata kenapa pengen diretas? Terus aku punya kecurigaan yang sama Riri bahwa kenapa tiba-tiba dia ditipu, dia dites gitu. Aku sempat ngerasa bahwa di awal pada saat dia dites seberapa kuat gitu ya. Ya mungkin ini cuma tesan aja karena pengen di hire di satu kayak staff industri gitu. Aku sempat bilang bahwa ini akan di hire ke uh, satu perusahaan mewah di bidang teknologi nih gitu kan. Toh juga akan dites juga gitu nantinya gitu. Toh jadi atau manajernya bisa tahu ternyata pas datang adalah tempat geradakan yang sepertinya tidak siap, tapi dia membutuhkan
bantuan diri untuk kayak apa ya, menyelesaikan misi ini gitu ya. Jadi kayak aku punya sedikit kecurigaan ke arah situ. Terus jadi dengan secara tidak sengaja menciptakan AI yang mirip banget, namanya Natalie. Natalie diambil dari nama best friendnya dia yang mungkin tiba-tiba teringat. Awalnya AI ini terjadi karena dia butuh bantuan mungkin untuk melakukan misi ini, tapi ternyata setelah jadinya dengan tidak sengaja bentuknya Natalie gitu ya, sahabatnya sudah meninggal. So Riri ini kayak nggak mau memakai dia gitu loh. Mungkin di episode 2 episode ini masih perkenalan kali ya. Terus di episode kedua juga kita cukup tahu bagaimana cerdasnya, mungkin kalau dibilang brutal, villainnya belum brutal kali ya, bagaimana cerdasnya si kelompok yang meng-hire Riri ini. So jangan lupa kita harus waspada sama apa yang akan terjadi di episode selanjutnya, karena aku masih punya kecurigaan yang sangat mendalam terhadap kelompok yang meng-hire Riri ini. Ya ini adu cerdas gitu, karena memang kelompok ini punya banyak orang-orang yang cerdas di bidang masing-masing, termasuk Riri yang di bidang mesin gitu kan. Jadi aku masih mengantisipasi apa yang harus terjadi di episode selanjutnya. Sebenarnya ini pada saat series ini tayang gitu ya, aku langsung dapat 3 episode, tapi aku bahas 2 episode dulu. Kenapa? Karena aku pengen fokus ke perkenalan Riri-nya dulu gitu. Ternyata Riri ini diperkenalkan sebagai orang yang tidak dianggap, dan sementara Riri ini haus validasi dengan kecerdasan dia dalam bidang elektronik. Mungkin efeknya itu terjadi karena dia sudah membuktikan itu di Wakanda Forever. Tapi kayaknya ini timelinenya bukan di sebelum Wakanda Forever terjadi deh. So kita masih belum tahu nih apakah dia akan menyadari kejanggalan dari tim ini seperti aku atau bukan. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.